Pemirsa TV online BTB Belitung Televisi Berita, bersatu begalor untuk satu tujuan. Di tengah pandemi COVID-19 ada begitu banyak masalah sosial terjadi yang bahkan menimbulkan berbagai jenis perasaan, mulai dari stres, khawatir, cemas, marah, depresi, hingga rasa takut yang berlebihan. Banyak hal yang menyebabkan ketakutan dari kekhawatiran ini tentang kesejahteraan kita sendiri dan orang lain. Kerawanan pangan, perumahan, sehingga mempengaruhi kemampuan kita untuk mengatasinya. Sementara itu, di tengah gencarnya perhatian akan wabah virus corona COVID-19, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu penyalahgunaan narkoba yang terus merusak anak bangsa negeri ini. Karena jangan lupa, ancaman narkoba juga sangat berbahaya ketika masyarakat takut akan virus COVID-19. Tentunya peredaran narkoba yang semakin merajalela, yang terus tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Pemirsa, banyak hal yang membuat aktivitas berhenti. Tapi di sisi lain, masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, masyarakat perlu dan harus terus diingatkan bahwa ancaman narkoba sangat berbahaya. Waspada narkoba, waspada corona. Pemirsa TV online BTB Belitung Televisi Berita, dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional, kita masih dalam wabah COVID-19. Seperti yang kita tahu sama-sama, COVID-19 ini sangat berbahaya, tapi ada hal yang sangat kita lupakan, yaitu bahayanya penyalahgunaan narkoba. Dan saat ini telah hadir di studio ada Bapak Ketua BNNK Belitung. Halo, Assalamualaikum Bapak. Iya, abang gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Untuk beberapa hari ini sebelumnya? Sebelumnya Tetap baik, alhamdulillah ya. Di wabah COVID-19 ini beberapa aktivitas di BNNK bagaimana Pak? BNNK Belitung. Iya, ini hari ini yang luar biasa lah, temanya mengenai waspada corona. Iya. Sekaligus juga waspada narkoba. Iya. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan karena saya juga yang pertama terpapar COVID-19 ini. Iya. Dan dalam kesempatan ini tentu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, sekaligus juga untuk hikmah ini bukan hanya untuk kami, tetapi untuk masyarakat di luar sana yang saya tahu sampai saat ini ada ketakutan yang luar biasa, dan ketakutan ini menjadi bahaya sebetulnya. Kenapa? Saya berharap masyarakat tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi secara pribadi saya dengan corona ini mendapatkan hidayah. Ya, Hidayah seperti apa itu Pak? hidayahnya begini. Di awal memang saya takut juga, tetapi alhamdulillahnya di malam itu juga saya dapat postingan yang bagus, bahwa pernyataan dokter itu 90% lebih yang terpapar corona itu bisa disembuhkan. Nah, itu yang pertama, penting sekali. Yang kedua juga disampaikan bahwa yang penting jangan banyak pikiran, jangan stres, apalagi panik. Nah, itu bahaya. Iya. Kalau panik. Dan dua kalimat itulah yang membuat saya bangkit untuk dari keterpurukan lah, karena malam itu saya betul-betul panik ya, panik. Bagaimana tidak, saya masuk ke rumah sakit dari UGD, saya jalan ke kamar isolasi, itu pun sudah ada isu bahwa saya dijemput ambulan, kemudian pingsan. Iya. Itu nggak benar. Nah, ini dalam kesempatan ini saya klarifikasi, itu tidak benar. Saya ke rumah sakit dari UGD itu jalan ke kamar itu jalan dengan baik ya. Kemudian yang ini saya sampaikan juga bahwa hasil dari pemeriksaan ini menarik. Pada saat saya diperiksa itu drop karena saya ada gula.
hanya 68, bayangkan. Kalau 60 itu katanya bisa pingsan, kalau 60. Iya. Jadi 68. Saya bukan karena COVID-nya sebenarnya, karena ngedrop gulanya. Ngedrop gulanya berarti ya? Karena ngedrop, kemudian imun juga lemah, dan itu sangat logis ketika itu saya kena COVID di swab. Iya. Selang beberapa hari, sambil menunggu pemeriksaan swab itu, saya ternyata sudah sehat walafiat. Sudah segar. Bayangkan, ketika saya segar begitu, tiba-tiba saya dapat informasi bahwa Bapak saya dinyatakan positif. Nah, bayangkan, Iya. ya, begitu banyak wartawan yang coba konfirmasi, begitu banyak juga kawan yang coba ingin tahu perkembangan kondisi. Nah, itu membuat saya jadi stresnya luar biasa. Itu kalau dibilang mati lah saat itu gitu kan. Iya. Dan ini mah juga saya sampaikan sekaligus buat dokter terutama yang akan menyampaikan tentang positifnya seseorang. Itu harus ada prolog. Prolognya yang tadi, untuk pasien jangan khawatir, ya, bahwa yang terpapar 90% bisa pulih, bisa disembuhkan. Yang pertama. Yang kedua, modalnya jangan stres, jangan panik. Itu sudah modal buat pasien untuk bisa tetap hidup. Yang jelas waspada corona, waspada narkoba seperti itu ya. Nah, Seperti tagline pertama kita. Saya lanjutkan dulu. Setelah dapat postingan itu, saya bangkit. Kemudian hanya beberapa hari saja, saya sudah mendapatkan hidayah. Hidayahnya itu satu, saya menyadari betul bahwa ini adalah semua kehendak Allah. Tidak ada orang yang ingin kena corona, nggak ada, termasuk saya. Tapi kalau Tuhan sudah menghendaki, ya, kalau Allah sudah menentukan, nah itu saya sadar bahwa ini kehendak Allah, saya jalankan dengan ikhlas, didasari dengan syukur. Disitulah saya mendapatkan berkah dan hidayah, kenikmatan. Ini sebetulnya yang pemerintah daerah atau pihak RSUD harus mengekspos apa yang terjadi dengan pasien selama di rumah sakit. Karena kami baik-baik saja. Ya, setelah itu saya hidayahnya mendapatkan waktu yang begitu banyak. Saya bisa bangun subuh, mandi, azan, sholat di luar nggak pernah azan. Di rumah sakit setiap saat mau sholat saya azan dulu. Berarti ada begitu hal yang teratur positif yang dilakukan selama karantina ini. Pokoknya mungkin di kontras sekali. Ketika masyarakat khawatir luar biasa, saya bahagia luar biasa. Oke. Di rumah sakit saya bisa azan, bisa ibadah, bisa olahraga, bahkan bernyanyi. Kalau ada tayangannya saya tampilkan tuh. Berapa saya belajar nyanyi, lagu pop, lagu dangdut, pokoknya Semua aliran musik Bapak nyanyikan ya? Plus yang saya ingin sampaikan, yang di klaster saya semuanya sembuh, dan saya berikan gambaran. Yang namanya Nindi itu 2 kali khatam Al-Quran. Artinya orang yang khatam itu orang yang sehat lahir dan batin. Ya, orang yang baik-baik saja. Nah, kami baik-baik. Mungkin masyarakat berpikir kami seperti zombie. Masyarakat mungkin berpikir kami sekarat. Padahal sekali lagi, saya mendapat kenikmatan yang luar biasa berada di rumah sakit. Itu ya yang harus masyarakat tahu. Kemudian yang kedua nih, ini penting untuk membuka supaya masyarakat ini tidak takut lagi. Kalau dibilang corona menular, ya, atau sampai sekarang masyarakat masih takut dengan saya khususnya atau dengan BNN, mari kita lihat. Pegawai saya, ya, staf saya 2 kali di rapid test semuanya negatif. Dan anak saya yang merawat saya itu pun negatif. Kenapa orang jauh dari saya harus takut? Logika berpikirnya begitu. Hanya sayang memang pada saat itu ada informasi yang menurut saya perlu diluruskan, bahwa yang positif kedua yang security itu disebabkan karena saya, itu salah besar itu. Sebenarnya ada kontak dengan Bapak? Ya, berdasarkan tracking itu 2 kali pernah berpapasan dengan saya. Berpapasan, sementara pegawai saya yang hari-hari saja negatif.
anak saya pun negatif. Nah itu perlu saya luruskan ketika ada penyampaian kontak intens dengan saya. Itu salah besar dan itu fatal. Kenapa? Saya harus meluruskan dengan serius. Karena yang paling berat merasakan itu anggota saya. Jadi bagaimana pegawai saya dibully, bagaimana pegawai saya dihujat dan lain sebagainya. Bisa digambarkan bullyingnya seperti apa misalnya Pak? Contohnya nih. Aduh, kalau saya ceritakan satu persatu. Mungkin Jadi, secara keseluruhan. Saya merasa bersalah kenapa? Saya di rumah sakit bahagia, saya bisa menikmati. Sementara anggota saya sendiri menderitanya luar biasa. Mau ke warung, orang warungnya takut. Tetangga juga menghindar, bukan hanya tetangga, bahkan ada keluarganya juga yang tidak mau dekat. Bayangkan. Begitu takutnya. Ya, jadi ada informasi yang terlalu dahsyat. Masyarakat terlalu melihat berita-berita yang mungkin hoax dan sebagainya. Ya kan? Itu yang tertanam dan bisa dibayangkan sampai saat ini. Ini akan berpengaruh terhadap banyak hal. Termasuk perekonomian pun akan lambat. Seperti itu, ya. Masalah bulian, apa ya? Banyak sekali yang saya dengar, yang saya pun harusnya tidak kuat. Segitunya orang mau lewat BNN saja bisa balik lagi. Nah, bayangkan, ketika saya di rumah sakit dinyatakan positif, tapi belum diumumkan, itu ada yang mau jemput pegawai BNN pakai bis, ya, pakai bis, kemudian dengan APD lengkap, pakai sirine, kemudian nadanya pun agak tinggi. Ini yang saya dengar dari anggota. Coba cepat-cepat keluar, disemprot gitu ya. Kalau saya berpikir itu kan kantor, ada pejabat, itu bisa datang kemudian menyampaikan kepada pejabat yang ada di situ sehubungan dengan bla 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 bla, kami akan adakan pemeriksaan untuk antisipasi, misalnya bahasa yang lembut itu jauh lebih humanis, lebih bisa diterima dengan baik, itu tidak menimbulkan apa, ketika pemerintah serius, pemerintah daerah menunjukkan keseriusannya, itu bisa ditangkap keliru oleh masyarakat, berdampak menakutkan yang luar biasa dengan sirine, dengan waduh serius sekali ya kan? Karena dengan cara perlakuannya seperti itu ya. Nah, seharusnya memanusiakan manusia. ya mungkin Seperti lebih ini pengalaman untuk lebih wise lagi. Iya. Lebih soft lah. Lebih soft lah ya. Iya. Jadi ketika masyarakat di luar sana melihat ataupun mengetahui informasi ini juga tidak merasakan keresahan dan ketakutan yang berlebihan ya Pak ya. Iya. Sampai sekarang mereka masih takut. Iya, oke. Nah, berarti ketika kita say no to narkoba, Iya. kalau untuk corona bagaimana menurut Bapak? Ya tadi saya bilang sorry ya, kalau untuk pribadi saya corona yes, narkoba no. Karena membawa hal yang positif tadi ya selama masa saya dapat karantina. hidayah bro. Oke. Baiklah, pemirsa, kita kembali ke tema kita hari ini. Tentu saja di bulan ini adalah Hari Anti Narkotika Internasional ya Pak? Iya. Atau biasa disebut dengan HANI. Iya. Hani bukan sayang, kekasih bukan ya Pak? Tapi ini Hani, HANI pemirsa. Nah, untuk penyalahgunaan narkoba ini sendiri Pak, dampaknya itu seperti apa sih sebenarnya? Mungkin sebagian masyarakat ini sudah tahu, tapi mungkin Bapak bisa kembali mengingatkan ataupun menyegarkan kembali ingatan dari masyarakat yang ada di luar sana. Seperti kita tahu sama-sama sekarang ini, it's all about corona. Ini gara-gara corona memang susah. Iya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Dona. Jadi bulan Juni ini adalah tepatnya tanggal 26 Juni Hari Anti Narkotika Internasional. Kita yang seharusnya kami secara gencar bersama-sama mengajak berbagai pihak untuk melakukan membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba ini. Ya terpaksa dengan situasi dan kondisi seperti ini, kita sedang berpikir bagaimana caranya tetap supaya masyarakat jangan terlena dengan bahaya corona kemudian lupa dengan bahaya narkoba. Padahal
Kalau dilihat dari persentase dan dilihat dari bahayanya, narkoba juga tidak kalah bahayanya. Nah di bulan Juni ini, di Hari Anti Narkotika Internasional, paling tidak ya di bulan Juni ini seluruh masyarakat Belitung harus tahu tentang bagaimana dasarnya akibat penyalahgunaan narkoba itu. Ya, jadi saya ingin menyampaikan dua fakta, ya, true story maksud saya. Karena saya 16 tahun di Badan Narkotika Nasional di Jakarta, banyak sekali yang kami lihat, dan kalau masyarakat tahu, saya yakin akan menjauh narkoba dan akan berusaha untuk mencegah jauh lebih baik. Ya, contohnya yang pertama, ada orang tua yang single parent, dia punya anak satu-satunya, ya, yang dia berharap punya harapan untuk hidup bersama anaknya ke depan. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin karena ini mencari namanya single parent, dia bekerja siang malam demi anaknya, tetapi anaknya salah bergaul, ya, kemudian terlibat dengan narkoba. Lalu ibu itu curhat sama saya sambil menangis, gitu ya. Dia katakan, Pak Didik, anak saya sakit, harapan Tuhan saya hidup sama dia, tetapi kalau bangun tidur saya juga ditodong pisau sama anak saya. Itu dikarenakan efek dari penyalahgunaan narkoba ini? Sudah pasti, karena kalau sudah kecanduan dia akan merusak pusat saraf, kemudian dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Dan ketika kita bantu anak itu, kita jemput sampai di kantor, kita tanya, Dek, kok kamu tega nodong orang tuamu, ya, pakai pistol? Dia bilang apa? Saya sayang sekali sama ibu saya. Tetapi ketika akan sakau, kamu ada sakau, sakit karena putus. Ketika akan putus dia sudah tahu dia tidak siap dengan sakitnya. Bukan enak lagi yang dirasakan, tapi sakit. Jadi dia tidak siap dengan sakitnya. Untuk itu apapun kesimpulannya, apapun akan dilakukan, yang penting bisa dapat uang untuk beli barang itu. Dia sayang sama ibunya, tapi ketika akan sakau, dia akan lakukan tidak kontrol apapun. ya Pak ya? Ya. Tidak kontrol. Itu baru satu, ya. Ada satu lagi, karena waktu terbatas, saya ambil true story yang paling menyentuh saya. Ya. Ketika ada seorang ibu yang datang ke BNN, umumnya biasanya mereka minta untuk anaknya direhabilitasi. Karena masyarakat mulai tahu ada kebijakan, kalau sudah kena narkoba, datang dengan sadar ke BNN tidak akan dipenjarakan, tapi akan dibantu untuk diobati. Ini kita sampaikan, ya. Bahkan kalau lihat di YouTube ada Abdul Somad nggak bisa narkoba, itu diklik akan muncul informasi Abdul Somad tentang informasi itu. Dan memang saya juga pesan sama Pak Abdul Somad untuk tolong sampaikan ini. Masyarakat banyak yang tidak tahu dan harus tahu tentang kebijakan ini, karena banyak masyarakat yang bingung harus kemana kalau anak sudah kena narkoba. Akhirnya Pak Abdul Somad menyampaikan nomor saya, dan saya bersyukur juga banyak yang konsultasi, ya banyak yang kita bisa bantu, ya. Nah, tetapi ada seorang ibu yang datang beda dengan yang lain. Nah, ibu itu cuma bilang begini, Pak Dik, tolong terima anak saya. Hanya di dunia narkoba ini bisa terjadi, tidak ada di dunia lain. Ini bisa terjadi hanya di dunia narkoba. Saya pun merinding mendengarkan itu. Kenapa? Karena saya membayangkan bagaimana perjuangan sendiri. 9 bulan lebih dia hamil, melahirkan antara hidup dan mati, mencoba membesarkan pasti dengan penuh kasih sayang dan harapan. Tapi harapan itu sirna karena narkoba, ya kan? Nah, ini bisa terjadi pada siapapun kalau kita tidak mencoba untuk melakukan upaya pencegahan di awal. Nah, lalu saya tanya, Bu, apa yang menyebabkan ibu kemudian minta anaknya ditembak? Karena ini baru pertama dan mungkin terakhir saya dengar gitulah. Ya, yang pertama dan mudah-mudahan yang terakhir ya. Ternyata dia bilang, suami saya meninggal stroke gara-gara dia. Gara-gara anaknya itu. Oke. Ya, karena setiap hari menjengkelkan. Perilakunya sudah di luar batas. Ya.
Bahkan kakaknya, saudaranya yang sudah nikah pun rusak gara-gara dia. Kalau barang-barang dijual itu sudah biasa, barang harus dijual Pak. Dan satu hal juga, saya seringkali menghibur sama anak saya. Inilah yang sebetulnya kisah ini selalu saya ulang-ulang karena saya tidak ingin ini terjadi sama Ibu-ibu yang lain di luar yang sana. lain di luar. Ya. Pak, kita balik ke lebih baik mencegah, ya kan, seperti itu. Nah, lebih baik mencegah. Selama ini kan Bapak selalu mendengarkan pengaduan dari ibu yang anaknya ini sudah menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk ibu ini tahu sebelum si anaknya ini sudah mengkonsumsi misalnya sudah menyalahgunakan narkoba, itu gimana caranya Pak? Iya, jadi begini, saya di Belitung ini juga sempat kaget ya. Jadi tenang-tenang menghanyutkan. Penyalahgunaan narkoba itu sudah sampai di kalangan pelajar. Bukan, kita tidak bicara tentang sabu, ekstasi, kokain, heroin yang, tetapi obat-obatan narkotik yang disalahgunakan. Kemudian ada jenis kraton juga yang mulai marah. Kemudian lagi ada tembakau gorila. Macam-macam. Tadi kraton. Kraton. Itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, ini sempat banyak beredar di kalangan pelajar dan seperti apanya nanti saya jelaskan. Tetapi yang saya ingin sampaikan, data di BNK Belitung tahun lalu itu ada 60 orang yang datang dengan kesadaran gurunya. Ketika melihat muridnya ada kelainan, begitu dibawa ke BNN dengan barang buktinya, kita asesmen ya. Kemudian kami coba panggil juga orang tuanya dan semuanya menangis. Tidak ada yang tidak menangis. Bahkan saya kalau melihat itu kayak nonton sinetron. Ketika seorang ibu pegang muka anaknya lalu bilang, "Nak, kamu harta yang mama satu-satunya." Bayangkan apa yang terjadi kalau anaknya kemudian lewat karena narkoba. Itu yang namanya neraka dunia sebetulnya. Saya ingin sampaikan dua sisi yang berbeda ya. Bersih narkoba bahagia, kena narkoba Anda menderita. Bersih narkoba Anda akan, di situ ada tawa, ada keceriaan, seperti yang namanya surga dunia. Yang bersih narkoba. Yang bagaimana orangnya yang produk yang ada tentang narkoba, waspada bahwa narkoba ada dia peduli, dia tidak diam, tapi menyampaikan walaupun satu ayat dia sampaikan. Contoh misalnya, sudah banyak yang meninggal gara-gara narkoba, itu sudah turut serta dalam pencegahan. Dan kemudian mereka membangun kasih sayang. Nah, ini pentingnya untuk ibu-ibu, ya, karena ternyata yang kena narkoba ini, ya, disinilah ada penderitaan, ada tangis. Pokoknya tiada hari tanpa air mata, ya. Tidak ada tanpa air mata. Ya. Tapi bukan air mata bahagia Pak, bukan Pak? Oh, ini bahaya. Beda lagi. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai narkoba itu dua sisi saja. Dua sisi yang berbeda antara surga dunia dan surga neraka, pilih yang mana. Nah, di sini ada yang saya ingin saya sampaikan adalah yang selamat dari narkoba ini yang paling mendasar kasih sayang. Ibu untuk ibu kasih sayang, ya. Jadi ada kaitan dengan pola asuh. Kalau misalnya otoriter, pola asuhnya sudah tidak tepat. Kemudian permisif juga tidak baik. Permisif itu apa maunya anak dikasih, merasa banyak duit, anaknya mau diturutin gitu kan. Nah, ini ada kejadian. Ketika si anak dikasih maunya apa saja dikasih, uang yang diberikan dikasih orang tuanya, dia belikan narkoba. Iya. Jadi Pak, ketika masyarakat ingin mengetahui lebih detail seperti apa, terutama nih untuk ibu-ibu rumah tangga yang belum tahu seperti apa sih narkoba ini dan bagaimana nih cara untuk menyikapi anaknya yang sudah menyalahgunakan narkoba ini, bagaimana? Iya, kita harus maksimalkan potensi ibu. Kami sudah mendata beberapa sosok yang bisa menjadi corong kami. Harus mencari ibu-ibu yang potensial,
ya, yang ada di mana saja, dengan siapa saja gitu ya, dia mampu berkomunikasi dengan baik, itu akan menjadi perpanjangan tangan kami. Ya, tentu kembali lagi ibu-ibu yang pertama harus tahu dasarnya akibat penyalahgunaan narkoba dan pentingnya melakukan upaya antisipasi. Ya, jangan sampai terjadi baru gitu, lebih bagus mencegah dulu. Iya. Ya. Dan itu pun untuk ibu-ibu yang ingin berpartisipasi boleh datang langsung ke kantor BNNK Belitung Oh, seperti boleh, itu. sangat boleh, kami tunggu sekali gitu ya. Iya. Kesadaran ini kami tunggu sekali. Ya, sekali lagi kami tunggu. Oke. Baik, Pak, dari obrolan kita nih mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga ataupun juga untuk remaja putri, kita tahu sama-sama bahwa seorang ibu yang tadi Bapak bilang bahwa itu berawal dari kasih sayang. Ketika kasih sayang ini mulai meleset, bertemu Gini, lagi. terkait dengan kasih sayang itu sekali ulangi lagi, untuk bisa selamat dari narkoba itu kasih sayang kuncinya. Oke. Bahkan yang sudah kena narkoba pun kuncinya adalah kasih sayang. Contoh, saya berikan contoh nyata. Roni Patiran Sarani kita tahu dua anaknya kena narkoba. Roni dengan prestasi bolanya namanya melambung, kemudian saking sibuknya ternyata dua anaknya kena narkoba. Nah, Roni Patiran Sarani putuskan untuk kembali kepada keluarga dan dia rangkulan. Dia peluk anaknya, walaupun perjuangannya juga tiada ringan air mata, tapi dia bersabar demi anaknya, karena dia tahu kasih sayang itu adalah kunci untuk bisa menyelamatkan mereka. Dan ternyata benar, ketika si Yeri cerita sama saya, anaknya ini, dibilang, Pak Didi, waktu saya ke sekolah sama papa saya, kami diteriakin maling sama teman-teman, maling. Saya tertunduk malu. Tapi apa yang dilakukan bapaknya? Ya, dia pegang muka anaknya, lalu dia angkat, lalu dia bilang, "Nah, kamu bukan maling, kamu anak papa." Nah, dia bilang, disitulah Pak Didi, kebutuhan saya tidak akan muncul lagi yang mana narkoba. Karena saya sudah melihat bagaimana perjuangan orang tua saya, dia mau malu demi saya. Jadi kuncinya kasih sayang. Kuncinya itu kasih sayang. Ya. Tidak hanya narkoba tapi juga corona. Seperti Corona itu juga juga. pendekatannya harus pendekatan. Iya, pendekatan dengan kasih sayang juga ya. Iya, betul Jangan sekali. ini menakut-nakuti. Iya. Baik Pak Didi, terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan sangat luar biasa sekali juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan obrolan yang singkat ini bisa membantu kembali mengingatkan bahwa tidak hanya COVID-19 yang berbahaya, tapi juga ada penyalahgunaan narkoba ya Pak. Apalagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI. Dan demikian obrolan kita bersama Ketua BNNK Belitung. Terima kasih sekali lagi Bapak atas waktunya. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah, sekian dari kami berdua di sini. Tentu saja sekali lagi diingatkan, waspada corona, waspada narkoba.